Oke semua, di dalam video ini gua akan melanjutkan alur cerita dari manhwa How to Live as a Villain. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan masuk ke dalam ceritanya. Setelah tibanya di dunia The Mission, Seong-hun langsung bergegas bergerak, karena dia beranggapan kalau ada seseorang supporter seperti Jerry di sekitar sini. Setelah berkeliling sebentar, Seong-hun menemukan tempat bernama Mission Station. Di sana dia disambut oleh wanita resepsionis yang menjelaskan tentang kota ini dan quest. Wanita tersebut memberitahu Seong-hun kalau para players tidak bisa meninggalkan kota ini, tetapi para players bisa menerima quest dari Mission Station untuk bisa keluar dari kota ini. Karena Seong-hun masih pemula, wanita resepsionis tersebut menawari quest yang berhubungan dengan pembasmian wabah tikus. Saat melihat hal itu, Seong-hun berpikir kalau dunia ini memang seperti game saja di mana setiap orang menjalankan quest dengan taruhan nyawa. Dan saat itu Seong-hun mulai melihat beberapa quest yang diberikan wanita itu sebelumnya. Dan di saat Seong-hun mengamati quest tersebut, di sana dia melihat kalau hadiah yang diberikan quest memang tidak terlalu bagus. Tetapi di setiap quest ada bonus penyelesaian quest pertama kali yang akan menambahkan status dari para player. Setelah melihat hal itu, tanpa basa-basi Seong-hun langsung memilih quest membasmi wabah tikus. Dan setelah memilih questnya, resepsionis wanita itu memberitahu Seong-hun kalau dia sebentar lagi akan dipindahkan ke lokasi quest terkait. Dan sesaat sebelum dipindahkan, Seong-hun sempat berpikir kalau membasmi wabah tikus tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah beberapa saat ketika kepindahannya ke lokasi quest, Seong-hun dibuat kewalahan oleh tikus-tikus yang ada di quest tersebut. Hal ini dikarenakan tikus-tikus itu sangat kecil dan gesit. Dan di sini Seong-hun baru sadar kalau dia tidak diberitahu bagaimana cara untuk membatalkan quest. Sehingga dia akan terjebak di tempat itu selama dia tidak bisa menyelesaikan questnya. Tetapi dikarenakan persiapan yang sudah disiapkan sebelumnya, Seong-hun sedikit lega, dia memiliki makanan dan perlengkapan cukup di dalam inventorinya. Di saat memeriksa inventorinya, Seong-hun menemukan item racun yang bisa dia gunakan untuk membasmi tikus-tikus itu. Setelah beberapa saat, Skein berpindah kembali ke tempat Mission Station. Di sana Seong-hun disambut lagi oleh resepsionis wanita itu. Dan wanita tersebut memberikan selamat kepada Seong-hun karena sudah berhasil menyelesaikan questnya. Tetapi dikarenakan suara wanita resepsionis tersebut terlalu besar, membuat menarik perhatian player lainnya yang ada di tempat itu. Karena diperhatikan banyak orang, Seong-hun hanya tersenyum sambil mengaktifkan pasif dari titelnya. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada dua orang di belakang Seong-hun yang bertanya kepada Seong-hun bagaimana caranya menyelesaikan quest sangat cepat. Di sini Seong-hun sempat berpikir ingin mengabaikan orang-orang tersebut. Tetapi di sini Seong-hun bertanya kepada pria sebelumnya terkait titel apa yang dimiliki. Lalu pria itu menjawab kalau titelnya adalah Brave Survivor. Mendengar hal itu, Seong-hun berpikir kalau dengan titel itu dia dapat dipercaya dan dapat berteman dengan mereka berdua. Setelah hal itu, Seong-hun memberitahu kepada orang tersebut kalau jangan mengambil quest pembasmian tikus kalau belum memiliki persiapan yang matang. Dari pembicaraan Seong-hun dengan kedua orang itu sepertinya terdengar oleh player lain. Dan player-player lain beranggapan kalau Seong-hun tidak memberikan informasi yang berguna. Dan mereka juga beranggapan kalau Seong-hun ingin memonopoli misi itu sendirian. Mendengar hal itu, Seong-hun hanya tersenyum. Setelah itu banyak player yang mengambil quest pembasmian tikus. Dan setelah beberapa saat, di sini Seong-hun memutuskan untuk mengambil quest baru, yaitu quest memburu serigala. Sebelum berpindah ke lokasi quest, kedua orang yang sebelumnya bertanya kepada Seong-hun, mengajak Seong-hun untuk party. Mendengar hal itu, Seong-hun langsung menjawab kalau dia menolak tawarannya dan dia lebih suka berburu seorang diri. Lalu Skein berpindah di mana Seong-hun sudah tiba di tempat quest, yang mana terlihat Seong-hun sedang memasang jebakan untuk membasmi serigala. Setelah itu ada beberapa serigala yang mulai mendekati Seong-hun dan salah satu dari serigala tersebut terkena jebakannya. Melihat hal itu, Seong-hun langsung ingin menebasnya, tetapi tebasan Seong-hun dapat dihindari serigala tersebut. Dan Seong-hun mengambil jarak sambil menggunakan sihir shock kepada serigala itu. Dan setelah serigala itu terkena sihir shock, Seong-hun langsung menusuknya. Tetapi ada serigala lain yang menyerang Seong-hun dari belakang.
Dan secara cepat Seong Hun langsung melepaskan dirinya dari serangan serigala tersebut. Lalu Seong Hun langsung mengeluarkan pisau racun yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dengan beberapa skill yang sudah dia miliki di tutorial. Dan pengalaman quest pembasmian tikus, dia dapat menciptakan sinergi antara racun dan jebakan, dan dengan hal ini membuat Seong Hun dapat membunuh 30 serigala sendirian. Setelah menyelesaikan questnya, Seong Hun kembali ke mission station dan karena dia tidak mau kejadian seperti sebelumnya terulang lagi, dia menyuruh resepsionis wanita itu untuk diam. Dan Seong Hun mulai bertanya kepada wanita itu di mana tempat penginapan berada. Lalu resepsionis wanita itu menjawab kalau penginapan ada di sekitar alun-alun kota. Setelah mendengar hal itu, Seong Hun langsung bergerak menuju penginapan. Sesaat memasuki penginapan, Seong Hun dihadang oleh seorang pria yang bertanya kepadanya apakah kau ada uang atau tidak. Mendengar hal itu, Seong Hun langsung menunjukkan sekantong uang yang berisikan 70.000 gil. Melihat uang tersebut, pemilik penginapan itu mempersilahkan Seong Hun untuk masuk. Setelah masuk, Seong Hun duduk di tempat makan sambil memesan beberapa makanan. Dan dia juga melihat statusnya setelah menjalankan beberapa quest. Saat sedang mengamati status window-nya, tiba-tiba Seong Hun dihampiri oleh orang yang pernah dia jumpai di mission station sebelumnya. Dan di sini orang itu ingin ikut bergabung atau duduk dekat Seong Hun. Dan Seong Hun pun menyetujuinya. Di saat duduk, kedua orang itu memperkenalkan dirinya. Yang pria bernama Lee Yonggi dan yang di sebelahnya adalah pacarnya yang bernama Park Hana. Setelah saling memperkenalkan diri, Lee Yonggi langsung mengucapkan terima kasih kepada Seong Hun karena berkat informasi sebelumnya mereka berdua dapat terhindar dari situasi buruk. Mendengar hal itu, Seong Hun sempat sedikit kebingungan dan berpikir situasi buruk macam apa, dan dia baru menyadari kalau dia belum dapat berita lain selain quest misi di station mission. Mendengar apa yang dikatakan oleh Seong Hun, Lee Yonggi menawarkan penukaran dengannya. Di mana di dalam penukaran itu Lee Yonggi menawarkan semua informasi yang mereka ketahui kepada Seong Hun, dan sebagai gantinya mereka meminta dibayarkan makanan sekali saja. Dan kemudian Seong Hun menyetujuinya dengan membelikan mereka makanan seharga 100 gil. Lalu Lee Yonggi mulai memberitahu Seong Hun informasi yang dia dapat. Di mana di dalam informasinya adalah banyaknya kerusuhan yang terjadi secara bersamaan di seluruh kota. Dan enggak lama setelah kerusuhan itu, banyak prajurit yang datang untuk meredakan kerusuhannya. Mereka yang melawan akan dibawa ke suatu tempat oleh prajurit, dan di kerusuhan itu ada juga beberapa orang yang mati. Dan ada juga kerusuhan lain yang disebabkan oleh hidupnya orang yang sudah mati sebelumnya. Dan untuk informasi selanjutnya berhubungan dengan death penalty. Orang-orang yang hidup lagi mengatakan kalau setelah mereka hidup status mereka turun sekitar 3 poin. Dan informasi yang ketiga adalah geografi dari alun-alun kota. Di sana terdapat beberapa station mission dan pandai besi, restoran, penginapan, toko item, dan ada juga tempat bernama Temple of Career Change. Mendengar hal itu, Seong Hun berpikir apakah dia bisa dapat banyak skill jika dia pergi ke sana. Setelah memberikan semua informasi kepada Seong Hun, di sini Seong Hun menawarkan perjanjian dengan mereka berdua, di mana perjanjian itu adalah kalau Seong Hun akan membayar makanan mereka berdua setiap hari. Sebagai gantinya mereka berdua harus memberikan informasi seperti ini kepada Seong Hun lagi. Mendengar hal tersebut, kedua orang itu setuju. Setelah menyelesaikan percakapan dengan dua orang sebelumnya, Seong Hun meninggalkan tempat itu. Dan di saat di luar dia melihat banyak player yang menjadi pengemis. Dan di antara player itu ada yang ingin mencoba memanfaatkan Seong Hun dengan cara memprovokasi dan memfitnahnya. Melihat hal itu, Seong Hun langsung teringat dengan masa lalunya di mana dia selalu menjadi orang baik di depan banyak orang. Tetapi dikarenakan dia saat ini di dunia yang berbeda, Seong Hun memutuskan untuk tidak akan bersikap baik dan menyembunyikan kejahatannya lagi. Dan setelah memikirkan hal itu, Seong Hun langsung menghampiri pengemis yang memfitnahnya. Dan mengancam pengemis itu. Melihat dan mendengar ancaman dari Seong Hun, pengemis itu hanya bisa terduduk dan terdiam. Keesokan harinya Seong Hun memutuskan untuk mendatangi Temple of Class Change. Di tempat itu Seong Hun disambut oleh orang yang bernama Philip. Setelah bertemu dengan Philip, Seong Hun bertanya kepada Philip. Pertanyaan itu adalah,
Apa perbedaan kelas yang muncul otomatis dengan kelas yang bisa dia dapatkan di sini? Setelah mendengar pertanyaan dari Seong-hun, Philip langsung menjawabnya. Dia memberitahu kepada Seong-hun kalau kelas yang diterima secara otomatis adalah kelas sementara. Hal itu tergantung dengan senjata yang digunakan. Dan seperti namanya, kelas sementara dapat berubah kapan saja tergantung kondisi dan senjata yang digunakan player. Sedangkan kelas yang diberikan Temple of Class Chang'e tidak bisa diubah. Singkatnya, hal ini bukan masalah memilih kelas tetapi lebih mengembangkan karakteristik pemain. Dan setelah diberitahu oleh Philip, Seong-hun diperlihatkan beberapa kelas yang bisa diambil atau dipilih. Dan di sini Philip kembali menjelaskan kalau di tempat ini mereka membuat kelas dengan menggabungkan pengalaman seorang pemain. Dengan begitu kelas dapat digunakan dengan efisien oleh para pemain. Dan Philip juga memberitahukan harga memilih kelas adalah 50.000 gil. Mendengar hal itu, Seong-hun sedikit kebingungan dalam memilih kelas di antara Swordsman atau Righteous Outlaw. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Seong-hun memutuskan memilih kelas Swordsman. Setelah perpindahan kelas, Seong-hun mendapatkan beberapa skill pasif dan skill aktif diantaranya yaitu Driving Steps. Sesaat meninggalkan tempat pergantian kelas, Seong-hun merasakan kalau ada dua orang yang sedang memperhatikannya, yaitu satu wanita dan satu pria, dan melihat dari perlengkapan yang mereka pakai, Seong-hun berpikir kalau mereka berdua lumayan kuat. Dan saat sedang memperhatikan, tiba-tiba wanita itu diganggu oleh beberapa pria. Dan secara spontan wanita itu langsung menunjukkan aura marah kepada orang yang mengganggunya. Dan seketika juga wanita itu langsung menebas tangan pria yang mengganggunya. Melihat hal itu, Seong-hun merasakan aura yang kuat dari wanita tersebut. Saat sedang memperhatikan wanita tersebut, Seong-hun didatangin oleh seorang pria. Pria itu beranggapan kalau Seong-hun merupakan orang yang aktif dalam quest tutorial sehingga dia mengajak Seong-hun untuk bergabung dengannya. Dan sebelum dia mengajak Seong-hun, dia juga memperkenalkan diri kalau dia bernama Muhan dan dia memiliki titel leader. Dan Muhan pun sempat bertanya kepada Seong-hun titel apa yang dimilikinya. Di sini Seong-hun menjawab kalau dia memiliki titel Courageous Survivor. Seong-hun sengaja memalsukan titelnya supaya tidak ada orang yang mengetahui titel dia sebenarnya. Setelah itu Muhan mengajak Seong-hun sekali lagi dengan memberikan tawaran kalau Seong-hun ikut bergabung dengannya. Maka Seong-hun akan dapat dukungan finansial serta mendapatkan tim kuat dan bisa dipercaya. Sepertinya setelah mendengar hal itu Seong-hun sempat ragu. Melihat keraguan Seong-hun, Muhan pun menunjukkan kalau dia memiliki status kekuatan 50. Dengan melihat status yang diperlihatkan oleh Muhan, Seong-hun sedikit terkejut. Dan dia beranggapan kalau game ini tidak adil. Karena dia sudah mengganti kelas tapi status kekuatan yang dimiliki hanya 20. Setelah berpikir beberapa saat, Seong-hun memutuskan kalau dia tidak mau bergabung dengan Muhan, karena dia lebih suka sendirian. Setelah percakapannya dengan Muhan, Seong-hun memutuskan untuk segera menjalankan questnya, agar dapat meningkatkan kemampuannya. Di saat sedang melihat papan quest, Seong-hun berpikir untuk meningkatkan kesulitannya agar dia mendapatkan bonus yang lebih banyak. Setelah itu Seong-hun langsung mengajukan quest Seek Orb Openet. Tetapi saat ingin melaporkan quest yang dipilihnya, Seong-hun dikejutkan oleh orang yang ada di sampingnya yang memilih quest yang sama dengannya. Dan orang itu adalah wanita sebelumnya yang dia lihat sebelum ke mission station. Oke, semua itu adalah alur cerita part kedua dari manhwa How to Live as a Villain. Sampai jumpa lagi di part atau video selanjutnya.